Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Dimas Kerullah di channel podcast kesayangan kita, yaitu Dimas Diskusi Itu Emang Asik. Nah, kali ini teman-teman semuanya kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Tapi sebelum itu aku mau ingatin kepada teman-teman semuanya, jangan lupa untuk subscribe channel kita dan jangan lupa ikutan giveaway kita ya teman-teman, karena masih ada kesempatan buat teman-teman semuanya. Nah, kali ini teman-teman semuanya kita akan bahas tentang suatu masalah, mungkin bukan masalah atau isu yang sangat dekat banget dengan mahasiswa, yaitu tentang kepenulisan. Kayaknya mahasiswa itu nggak akan terlepas nih dari yang namanya kepenulisan. Nah, narasumber kita yang sangat ini sangat luar biasa ya teman-teman. Udah esainya yang ditanya, artikel jurnalnya jangan ditanya. Pokoknya kalau ikut lomba papernya juga, kalau ikut lomba itu kayaknya selalu menang gitu ya. Tak apa rasanya kita akan bongkar pada siang hari ini. Tapi untuk itu mari kita sambut, ini dia narasumbernya, Eka Mulyo Yunus. Halo Eka. Halo Dimas. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah masih kebanyakan males-malesan. Tugas akhir mah. Ternyata orang yang suka menulis malas juga ya? Ya, lihat dari keadaan sosial juga sih. Saat ini udah nggak ada mata kuliah, udah nggak ada. Ya gitu, mungkin kebanyakan tidur-tiduran di kos, buka laptop gituan aja. Menunggu-nunggu waktu wisuda sebenarnya. Iya, sebenarnya menunggu waktu wisuda sama panggilan oleh dosen dulu gitu. Kapan dipanggil? Oke. Teman-teman semua perlu ketahui ya, jadi Eka itu udah sering banget tuh menang lomba esai, paper, artikel jurnalnya udah terbit di mana-mana. Jadi kita akan bahas ya. Mungkin saat sekarang ini ada suatu fenomena yang mungkin baru dan sedikit banyak ada pro kontra juga di mahasiswa. Ada beberapa kampus sekarang yang udah mewajibkan selain skripsi, mahasiswa itu wajib untuk menerbitin artikel jurnal. Nah, menurut Eka sendiri pandangannya gimana atas keputusan dari beberapa kampus yang udah menerapkan kalau selain skripsi mahasiswa wajib banget untuk menerbitkan artikel jurnal? Ya, menurutku ada beberapa memang yang harus digarisbawahi mengenai keputusan tersebut. Karena kita juga bisa melihat ya, baru-baru ini Kemendikbud itu kan tidak mewajibkan skripsi lagi untuk jadi tugas akhir. Itu barusan hits banget itu. Jadi tugasnya akhir itu diubah menjadi ya kembali jurnal, pengabdian masyarakat, ataupun yang punya kewirausahaan, magang juga. Karena saat ini kan kalau kita melihat daripada kemampuan daripada mahasiswa itu kan nggak bisa kita titik beratkan kepada kepenulisan aja, ataupun di bidang akademik. Karena kan mahasiswa tuh banyak tuh kemampuannya, ataupun individu per individu itu tidak bisa kita patokan hanya bisa untuk menulis. Bisa juga dia bisa bangun perusahaan, startup, atau franchise ya kan. Itu bisa dijadikan tugas akhir. Ataupun kita bisa lihat daripada teman-teman dari konten kreator itu kan pasti kan lebih bermanfaat daripada di masyarakat daripada skripsi yang hanya ditumpukan di ruang perpustakaan. Iya kan? Mending ada orang yang influencer ya kan, bisa membimbing masyarakat daripada dia hanya menulis ya kan beratus halaman kemudian skripsinya itu hanya dipajang di perpustakaan dan dulu itu dibaca. Ataupun teman-teman yang nanti itu pembuatan jurnal. Nah, jurnal itu kan lebih simpel. Lebih simpel, nggak lebih padat tapi dia lebih tepat permasalahannya. Karena jurnal itu kan topiknya satu dan dia tuh seperti piramida terbalik. Nah, teman-teman kayak piramida terbalik kayak gini. Jadi semakin dikerucutkan tuh semakin ketemu masalahnya. Jadi kalau menurut saya tuh beberapa kampus yang sudah menerapkan tugas akhir tidak harus menggunakan skripsi itu udah menjadi langkah yang tepat. Melihat heterogenisasi yang ada di mahasiswa itu tidak bisa kita homogenkan semua, tidak bisa kita samaratakan. Misal kalau ada anak olahraga nih misalnya dia tuh pemain PON ataupun pemain misalnya ada itu tingkat internasional, masa dia udah kayak gitu disuruh nulis lagi ya kan, gak lucu gitu. Mending daripada itu sertifikatnya tuh pun dia bisa buat pelatihan di masyarakat itu lebih baik dan itu lebih berdampak daripada dia cuma nulis aja gitu. Sip. Nih ya Kak, kan kamu udah sering banget ya menang lomba esai, paper, sering ikut itu dan alhamdulillah selalu keterima gitu lah. Nah, kamu tuh emang aslinya udah rajin nulis dari kecil atau bagaimana? Sebenarnya seorang Eka tuh gimana sih? Kok bisa gitu loh? Nggak capek-capeknya nulis gitu loh? Sebenarnya dulu tuh di SMA. Jujur nih. Di SMA tuh aku tuh jurusan agama. Jadi jurusan agama dulu di SMA tuh
gimana ya? Ada rasa iri gitu lah sama teman-teman yang jurusan IPA. Ya kan dari aku dari MAN di Medan ya kan. Jadi jurusan di MAN itu yang IPA itu dia tuh punya ekskul namanya Kirmanda namanya, Karya Ilmiah Remaja. Nah, rata-rata itu yang ikut tuh anak IPA ataupun ada IPS gitu ya kan. Jadi kami anak agama jarang gitu. Jadi setiap Sabtu itu ada aja mereka pengumuman gitu ya kan. Wah, ini pengumuman juara di Bandung, juara di UGM. Wah, tapi di SMA gitu kan. Aku bingung, gimana mereka nih bisa ikut gini ya kan. Aku juga bingung gitu. Setara ya kan, dulu tuh masuknya itu di jurusan agama tuh pilihan orang tua. Jadi sebenarnya aku masuk jurusan IPA, tapi disuruh orang tua tuh masuk agama. Jadi sampai sekarang nih, sampai kuliah tuh kena agama semua nih. Padahal jiwa-jiwanya ada jiwa-jiwa orang saintek di sini. Jadi setelah itu, tuh kebetulan aku tuh ketua OSIS. Nah, ketua OSIS dulu tuh ada namanya program tuh Madrasah Student Leadership Award. Nah, itu dari Kementerian Agama. Jadi kayak ada debat ketua OSIS dan juga ada karya ketua OSIS. Nah, di situ aku baru mulai nulis. Itu esai. Nah, esai itu kebetulan aku tuh buat itu nggak 1 hari. 1 minggu. Jadi cuman 800 kata gitu. Aku buat 1 minggu gitu. Jadi 1 hari itu 100 kata gitu. Jadi mikir, ini ngapain ya nulis itu? Di situ aku mikir, oh ternyata nulis dulu gitu ya kan, nulis ya kan. Memang teman-teman ya kalau mau nulis tuh nggak bisa langsung instan. Aku aja tuh 8 hari loh, itu cuma 800 kata loh. 800 kata tuh nggak 8 hari seminggu itu bayangkan loh, harusnya 1 hari itu bisa dapat kita 800 kata, aku cuma 100 waktu itu. Karena bingung juga menulis apa. Itu bimbingan sama guru, sama teman-teman aku yang Kirmanda ya kan. Lolos ya kan. Udah lolos, pergilah ke Jakarta ya kan. Nah, di Jakarta tuh dipresentasikan lagi dan aku lihat, oh asik ternyata. Ini nulis presentasi asik gitu. Nggak terlalu memberatkan gitu kok. Kita kan teman-teman kan ada beberapa hal yang kondisi fisik dan sebagainya ya kan. Itu juga melelahkan. Tapi ini melelahkannya tuh asik gitu, nggak capek gitu. Tapi kita mikir, oh ternyata banyak ide-ide dari teman-teman kita tuh yang luar biasa. Nah di situ aku mikir, ternyata nggak harus berhenti di sini nih. Nah kebetulan itu juara 1 ya kan. Habis juara 1 di situ, aku baliklah ke sekolahku ya kan di MAN. Di situ aku baru belajar lagi. Aku mau belajar di bagian mana ya, mungkin ketika waktu itu aku otodidak. Jadi belajarnya itu belajar sendiri aja gitu ya kan. Oh ternyata di sini. Nah itu beberapa tuh ikut lomba ya kan. Nah ikut lomba tuh banyak kalahnya, sumpah itu banyak kalah. jadi di antara banyak yang benar juga sebenarnya banyak yang kalah gitu. Jadi kalau ketika waktu itu ya SMA ya, itu ada 10 aku ikuti, yang menang cuma 2. 8 kalah. 8 kalah, serius 8 kalah, bahkan 8 ada yang ditolak gitu. Jadi pas masukkan esai ya kan, ditolak, nggak lolos gitu. Mending lolos itu ditolak gitu. Jadi mikir, oh ternyata masih banyak yang kurang. Nah di situ aku mulai lagi lah evaluasi ya kan, belajar sampai dengan kuliah. Nah, di kuliah itu ya gitu juga sih, aku nulis lagi, dan kebetulan di semester 3 tuh aku jadi delegasi fakultas. Namanya tuh kelas menulis Nusantara. Itu tuan rumahnya tuh di UIN Bandung. Nah, di situ aku jadi delegasi karena waktu itu di FUHUM yang punya beberapa prestasi dan juga karya ilmiah tuh sedikit gitu. Kebetulan sedikit gitu ya kan. Jadi waktu itu aku yang didelegasikan, dan di situ aku ketemu kunci-kuncinya. Ternyata teman-teman kalau menulis itu ada kunci-kuncinya. Nah, boleh di-share nih. Jadi misal nih di bagian pendahuluan itu kan pendahuluan ribet kan. Jadi di pendahuluan itu paragraf pertama itu kalian hanya masukkan latar belakang sosial ataupun permasalahan sosial dulu. Nah paragraf kedua itu baru masukkan permasalahan akademik. Tinjauan akademiknya itu misalnya kita membahas tentang moderasi beragama kan. Jadi kita lihat dulu latar belakang sosial itu, permasalahan sosial tentang moderasi beragama itu bagaimana. Itu masih paragraf pertama aja. Nah, paragraf kedua, pandangan moderasi beragama itu. Jadi menurut siapa sih pandangannya itu ya kan. Nah, paragraf ketiga di situ disuruh nulis itu kebetulan kayak gitu sistemnya. Disuruh menulis penelitian terdahulu. Jadi sekiranya ada nggak sih penulis atau peneliti terdahulu itu pernah membahas tentang moderasi beragama di jurnal-jurnalnya. Di situ kami diajari tentang Mendeley, diajari tentang Google Scholar itu bagaimana, diajari pengutipan itu secara cepat bagaimana. Nah, setelah itu runtutan kayak gitu, ambillah minimal 3 penelitian terdahulu. Ya kan, sudah ambil 3, baru perbedaannya 3 ini dengan penelitian itu apa? Penelitian kita. Jadi, setelah kita temukan perbedaannya, kita temukan rumusan masalah, tujuan, dan solusinya. Nah, itu kelar tuh pendahuluan. Dan aku di situ ternyata cepat. Sumpah aku gitu mikir, oh ternyata setelah aku gini, buat itu cuma 1 jam. Pendahuluan itu cuma 1 jam, itu paling maksimal. Kalau kita udah ketahui judul kita tuh semua. Nah, masuk di pembahasan, ya udah pembahasan kita tuh kita bahas dari judulnya aja. Misalnya ambil nih, kita mau bahas tentang
moderasi beragama dalam kearifan lokal tradisi Dukderan Semarang. Ya udah kita ambil pertama tuh moderasi beragama dan kearifan lokal. Itu pembahasan pertama. Yang kedua kita bahas tentang tradisi Dukderan di Semarang. Yang ketiga kita gabung kaitan moderasi beragama tentang Dukderan. Selesai. Itu. Wah, ini tuh dari judul itu sebenarnya nggak usah kita mikir kemana-mana. Kita kembangkan aja dari kata kedua, kata pertama, kata kedua, baru masuk kata ketiga, kata keempat, dan itu udah selesai. Penutupan di kesimpulan jangan pernah ngambil tuh daripada kata-kata yang ada di pembahasan. Kebanyakan ngambilnya di situ ya. Iya, jadi kan kebanyakan penutupan tuh di kesimpulan diambil lagi moderasi beragama gini. Itu kan udah dijelaskan di pendahuluan sama di pembahasannya kan. Ya udah di kesimpulan itu tinggal lihat aja apakah moderasi beragama itu sesuai dengan tradisi Dukderan di Semarang atau tidak. Udah itu aja. Kalau sesuai kita tulis. Jadi moderasi beragama merupakan hal yang nanti membuat sebuah jalan tentang tradisi Dukderan di Semarang. Ya udah disambung-sambungi selesai. Itu ternyata sesimpel itu. Sesimpel itu, dan aku baru belajar itu ketika di semester 3. Jadi untuk teman-teman yang maba nih kan, banyak-banyak lah ikut-ikut tentang influence tentang penulisan itu bagaimana itu bisa dicari gitu loh. Aku kebetulan baru belajar itu semester 3, jadi semester 1 semester 2 kan aku online ya kan. Jadi memang kondisinya itu juga di Medan itu ya udah cuman aku itu kadang ikut lomba aja ya, ikut lomba ataupun ikut beberapa kegiatan gitulah tentang online gitu ya. Itu lomba tuh kadang menang kadang kalah, bahkan kalau aku hitung-hitung ya dengan sertifikat aku yang ada kayaknya kebanyakan kalah gitu. Banyak kali kalahnya. Jadi teman-teman sekelas Eka juga yang menurut kita udah banyak juga penghargaannya, ternyata lebih sering kalahnya juga ya. Karena kan orang banyak gini Eka ya, kalah sekali udah gak mau ikut lagi, nggak ketolak sekali, wah udah nanti ujung-ujungnya ketolak lagi gitu kan. Jadi aku mau tahu nih, selama dari semester 1 mungkin sampai sekarang kuliah, udah berapa penghargaan yang kamu dapatkan di bidang penulisan? Kayaknya udah banyak gitu ya. Gak kehitung mungkin ya. Aduh, jangan gitu dong. Jadi sebenarnya aku mau jelasin kalahku dulu sih. Jadi, boleh. Jadi itu biar jadi motivasi juga ya buat teman-teman. Dulu tuh ada tuh, kalau teman-teman tuh kalau yang anak-anak Kementerian Agama tuh ada tuh ikut tentang Ikrom. Ikrom itu International Conference Religions of Moderation, itu dari Kementerian Agama dulu tuh. Nah, itu teman-teman, aku nyusunnya itu 1 tahun. Kemarin nggak lolos. Nyusunnya 1 tahun? Nggak lolos. Aku nyusun 1 tahun itu nggak lolos, serius. Itu aku nyusun itu daripada permasalahan yang ada di lingkungan tentang moderasi beragama. Jadi aku ngambil di beberapa lingkup agama, jadi nggak hanya agama yang nonis atau minoritas ya. Aku juga ngambil di beberapa kajian tentang agama Islam yang mungkin itu dikriminalisasi ataupun gimana sebagai minoritas gitu ya kan. Jadi itu 1 tahun dan nggak lolos. 1 tahun loh teman-teman. 1 tahun nggak lolos. Nah itu kemudian aku ikut lagi tuh di Sumatera tuh ada Sumaternomics. Itu aku juga nyusunnya 6 bulan nggak lolos. Jadi nggak semua serta-merta kita tuh bisa nulis tapi lolos tuh dengan cara kita tuh setelah lolos itu berbangga ataupun bagaimana, ternyata di luar itu masih banyak ya. Jadi yang harus kita hadapi di sini adalah kemampuan kita mengendalikan diri ketika kita tuh nggak lolos. Nah, dulu itu ada ICIS. ICIS tuh salah satu event terbesarnya lah di Kementerian Agama. 2022 aku nggak lolos. Nah, 2023 kemarin aku lolos. Ya. Jadi rentang waktu 1 tahun. Itu bukan, aku bilang itu nggak waktu yang sebentar karena lama juga. Di situ aku mikir ternyata ada beberapa step yang harus aku lakukan di situ. Kemudian dari step yang harus aku lakukan itu ada evaluasi misalnya di penulisan dan bagaimana. Nah itu kita tuh nggak boleh sombong, maksudnya sombong dalam diri kita sendiri gitu loh. Karena ketika udah lolos ya kan, udah sering menang, dan ketika dia kalah ya kan, dia tuh kalah itu dia menyalahkan orang lain, menyalahkan dewan juri, menyalahkan panitia. Itu minta hasil ya, biasanya di grup tuh kayak minta hasil, belajar ya. Sebenarnya nggak terima kalau dia nggak menang. Iya, malah nggak terima, dia nggak menang ya udah terima aja gitu, nggak menang. Udah terima nggak menang ya udah evaluasi lagi. Oh ternyata tulisan aku di sini ada yang kurang, ada yang apa. Ya jangan malu deh, jangan buat diri kita tuh seakan-akan kita tuh lebih tinggi daripada orang-orang lain. Padahal kita sama aja gitu loh. Sama-sama belajar, sama-sama mulai dari maba semuanya. Dan itu pasti yang namanya gagal dan berhasil itu ada semua. Nah, itu di bagian gagalnya. Sekarang nih yang menangnya nih. Nah, kebetulan aku tuh di 2021 tuh udah pernah nyoba event internasional. Itu kebetulan tuan rumah Indonesia. Jadi
Itu namanya aku lupa ya dari apa, tapi itu aku dapat silver medal, jadi juara 2. Itu kompetitornya tuh dari Malaysia, Singapura, Thailand, ASEAN itu ada 5 negara, kayaknya Vietnam sama satu lagi itu Brunei. Jadi kompetitor dari ASEAN itu ada 5, kemudian dari Eropa tuh 2, Inggris sama kemarin Italia tuh nggak salah. Nah di situ aku mikir, karena aku kemarin tuh buat itu sekalian tentang bagaimana sih penanaman pohon trembesi gitu kan. Jadi aku anak tafsir, bahasnya tentang IPA kembali lagi gini. Jadi teman-teman yang linjur, yang jurusannya itu tentang sosum ataupun agama, jangan pernah malu kita ataupun belajar tentang IPA terus bagaimana. Nah di situ aku pertama tuh nggak yakin menang karena aku cuma bahas tentang pohon trembesi aja gitu dan cara penanamannya dan di sektor kota gitu ya kan. Dan itu alhamdulillah menang, juara 2. Itu juara 2. Kemudian aku ikut konferensi lagi, itu dapat best presenter. Itu best presenter tuh juga aku pertama tuh kayak nggak yakin itu. Dan tuh aku belajarnya ya untuk presentasi bahasa Inggris itu sekitar 4 sampai 5 hari. Dan itu full di rumah gitu, 4-5 hari aku belajar gimana caranya pronounce yang baik, grammarnya mana yang salah tuh. 1 hari tuh aku pernah tuh pakai Grammarly tuh untuk ngecek aja gitu, sampai kayak gitunya gitu. Itu di best presenter sama silver medal. Kemudian di 2021 kemarin tuh banyak banget, soalnya kemarin 2021 ada 23 atau 27 tuh aku menang gitu terus. Itu dari nasional, internasional ada 3, baru kalau yang untuk kampus itu delegasi kampus kan nasional juga, tapi itu ada 15-20 gitulah. Itu sampai di PTKIN aku pernah dapat penulis tercepat, gara-gara nulisnya cepat banget itu. Jadi dulu tuh di kelas Nusantara namanya Academic Writing Class, itu di PTKIN. Jadi seluruh PTKIN Indonesia itu delegasi ngirim satu-satu. Itu aku jadi penulis tercepat. Aku nggak tahu kenapa, entah aku yang nulis asal-asalan, tapi ketika aku submit lolos gitu ya kan. Jadi oh ternyata cepat juga aku nulis. Penulis tercepat. Kemudian yang tadi ya menulis cepat, silver medal, best presenter, kemudian pernah di MUI. MUI itu aku udah 2 kali lolos di MUI itu komisi fatwa tentang pertama aku tentang penulisan tentang ganja medis. Yang kedua aku tentang penulisan bagaimana penanganan stunting dari masjid. Itu udah lolos juga alhamdulillah ya kan. Kemarin aku kebetulan kemarin aku masih Vietnam, jadi aku nyuruh temanku yang korespondensi untuk kesana aja gitu. Kemudian dari situ ada beberapa sih. Ratusan ya, lebih lah. Sebenarnya aku juga lupa beberapa sih. Jadi banyak ya, udah lupa udah berapa. Soalnya waktu itu pernah aku nulis artikel tentang kamu tuh udah 108 kayaknya. Itu 2021 kayaknya. Iya, jadi udah lebih ratusan lah ya. Enggak ratusan lah, 20-an lah. Mungkin 20 sampai 30 lah gitu. Merendah untuk meroket ya teman-teman ya. Soalnya kalau banyak banget penghargaan teman-teman. 2021 tuh aku masih ingat ada artikel tentang Eka itu dia udah meraih 108 lebih penghargaan tentang dunia penulisan. Nah, ini kayak mungkin yang banyak ditanyain oleh sebenarnya gak malas nulis itu gimana sih gitu. Nah, mana ya? Soalnya dibagi dong, jangan dipendam sendiri. Gimana sih biar gak malas nulis gitu. Untuk nulis itu sebenarnya simpel. Kita cuman gini. Setiap orang tuh punya minatnya masing-masing. Punya hal yang ingin dikembangkannya masing-masing, ya kan? Untuk tahap pertama, jangan pernah kita mengambil pengembangan orang lain ataupun minat orang lain. Jadi yaudah, kita kembangkan dulu minat kita dulu. Minat kita tuh bagaimana yang ingin kita kembangkan. Misalnya ada teman-teman yang dari ilmu perikanan atau kelautan, mereka tuh pengen pengembangan ekonomi sirkular di daerah nelayan. Ya udah, fokus ke situ dulu. Hasilnya jangan dilihat daripada ketika nanti itu lolos atau tidak. Hasilnya itu ketika nanti kalian lihat tulisan kalian dulu. Kalian sudah puas nggak dulu nengok tulisan itu? Kalau misalnya belum puas, nah tingkat kepuasan dan tingkat kebelum puasan itu nanti akan membuat diri kita tuh akan semakin semangat atau tidak, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mulai nulis itu jangan pernah bosan untuk mencoba, jangan pernah kita menutup kemampuan kita. Jadi kebanyakan orang itu yang ingin menulis gitu, mereka tuh menutup kemauannya karena kadang orang kan mikir kayaknya kalau aku nulis ini nggak masuk akal ya kan, aku nulis ini nyambung nggak ya ataupun kayaknya aku nulis ini kayaknya itu nggak diterima gitu ya kan. Tulis aja dulu karena tulisan itu ada 2 tipe ya. Kalau kita tuh dari sini tuh tulisan bebas, jadi aku juga sering nulis tulisan bebas dulu sebelum aku ikut yang lain. Jadi kemarin tuh yang pernah aku tulis itu kan tentang stunting ya kan, stunting di Indonesia.
itu kemarin tuh aku pernah mikir, ini stunting di Indonesia nih sebenarnya ini kan yang notabene kan kebanyakan umat Islam, kebanyakan karena ya dari angka yang kita lihat ya kan di atas 20% itu mayoritas tuh yang di Indonesia kan umat Islam, ya kan. Kita nggak bisa menolak hal tersebut karena kita juga mayoritas. Jadi aku berpikir di situ kayaknya di Indonesia ini terlalu banyak masjid gitu. Tapi masjid itu kasnya banyak. Kemarin tuh aku mikir gitu, kenapa kas di masjid dan juga wakaf itu nggak diberdayakan tuh orang-orang stunting di sekitarnya? Di situ aku mikir loh serius. Di situ aku mikir, oh iya ini bisa dibuat tulisan. Nah di situ aku dari situ kan sebenarnya kan orang bilang kan kayak nggak mungkin deh gitu ya kan masjid itu digunakan sebagai untuk alat stunting ataupun wadahnya. Tapi kalau aku lihat ada gitu ya kan di masjid Joglokarian di Jogja ternyata kasnya kosong gitu ya kan. Aku mikir, oh ternyata bisa. Tapi ini perlu kemandirian dari pengurus masjid dan juga awareness daripada masyarakat gitu loh tentang keadaannya. Di situ aku mikir, oh bisa kita buat untuk penelitian di sini. Di situ aku buat penelitiannya, aku buat memang nggak terlalu bagus lah. Tapi dari hal itu aku lolos di UIN Surabaya itu ISD ya kan, konferensi tentang ekonomi Islam. Nah ketika aku presentasi memang ada beberapa kekurangan karena itu memang belum pernah diteliti beberapa, karena masjid itu juga belum pernah diteliti tentang masjid itu ya kan. Jadi dikomentari sama reviewer sama juga dewan panelisnya tuh komentari gini, Mas ini bisa Mas, tapi kalau Masnya mau nanti kita kerjasama. Tuh diajak kerjasama walaupun sekarang belum tahu lagi gimana ya kan. Gimana kelanjutannya? Nah, jadi pada waktu itu, oh iya ternyata titik-titiknya di sini kita harus konsen ke satu masjid dulu, satu masjid gitu. Di situ aku mikir, oh ini bisa digunakan. Di situ teman-teman. Jadi kalau kita misalnya punya kemampuan dan juga hal yang ingin kita ulik ya, kita bongkar semua, jangan pernah berhenti gitu loh. Ya udah bongkar aja gitu loh. Temui dulu permasalahan-permasalahan bebasnya di mana, tulisan-tulisan bebasnya gimana. Nah, setelah itu konsultasi kepada teman-teman yang mungkin udah pernah nulis dan sebagainya. Nanti biar diatur. Nah, dan yang kedua, jangan pernah malas. Mungkin malas itu banyak ya sebenarnya ya. Nah iya, gara-gara mungkin karena tugas aku juga malas loh. Maksudnya aku juga malas. Aku jadi diriku malas. Bukan aku yang bilang. Nah, aku juga malas. Tapi jangan kita terhasut dengan kemalasan kita. Gara-gara misalnya ada, mungkin kan orang kan sering scroll TikTok ya kan, malam-malam scroll TikTok. Ya udah, bukan 5 menit aja lah gitu. Iya, ternyata 5 jam. Jadi kalau misalnya itu aku punya tips kalau untuk belajar kan, untuk nulis itu pertama-tama, ya udah teman-teman tuh gunakan sistem itu 25 menit tuh serius ya kan. Nanti kalau misalnya nggak serius itu 15 menit aja gitu. Tapi konsisten 25 serius, 15 nggak serius, 25 serius, 15 serius ya kan. Mungkin teman-temannya punya pacar ataupun doi ya kan mau dihubungi kan, aku lagi nulis ini. Perlu semangat iya. Itu juga bisa jadi semangat sebenarnya. Jadi pola penulisan itu juga perlu, pola penulisan waktu dan juga pola kita ngatur kita di bagaimana kehidupan itu juga bisa. Dan yang ketiga tuh jangan sampai burn out, jangan sampai bosan di kehidupan kita. Karena kalau kita udah masuk ke fase burn out itu udah agak susah pengendaliannya. Karena kalau udah fase burn out itu yang bisa menekankan diri kita tuh cuma diri kita sendiri. Ya walaupun kalian punya pacar terus bagaimana tuh dia udah nanti kan akan menolak, apalagi cowok tuh ya kan. Cowok tuh bebel tuh gue. Bandel itu ya kan. Jadi kalau kita udah masuk fase burn out ya kan, kita di situ kita sebenarnya tuh harus banyak refleksi diri dulu. Itu biasanya burnout itu gara-gara kurang ibadah juga sih kebanyakan. Jadi kalau misalnya orang-orang yang masuk fase burnout itu ya gara-gara kurang ibadah aja sih kalau menurutku. Karena orang yang ibadahnya itu teratur dan juga memiliki konsisten dalam pada ibadah sunnah dan juga wajib, itu fase burnout itu nggak ada. Karena gara ya setiap dia itu ibadah, dia tuh merasa kayak ada hal yang diisi kembali, tenaga ataupun mental, pikiran itu diisi kembali. Dan di situ orang-orang yang seperti itu biasanya tuh akan lebih susah bosan ketika impiannya itu sedang ditulisnya ataupun sedang dititinya. Di situ aku mikir ternyata untuk menulis itu kita juga harus berkesinambungan dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Gimana cara kita itu hal yang kita tulis itu sebenarnya itu kita tujukan untuk ibadah. Ya, teman-teman, karena ibadah tuh nggak hanya serta-merta kita menulis tentang agama ya. Kita menulis tentang yang di luar ataupun yang bersifat umum juga. Itu juga termasuk amal jariah, karena itu juga termasuk pendidikan. Kan orang-orang yang belajar kan juga termasuk jihad ya kan. Di situ aku juga mikir, oh iya di sini ada fase-fase di mana orang-orang itu merasa burn out ataupun merasa bosan ya karena mungkin mereka tuh
jauh ataupun mereka tuh merasa tidak puas dengan apa yang diberikan oleh Tuhannya. Di situ aku mikir, oh iya, untuk menciptakan untuk menangani hal tersebut, ya harus dibangun dengan rasa syukur gitu. Jadi sebelum kalian menulis, coba kalian tanamkan dalam diri kalian, aku bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku bersyukur aku mempunyai alat-alat yang bisa aku gunakan, dan aku bersyukur aku pernah kuliah di sini di Unyawali Songo ataupun di teman-teman yang mana lain. Aku pernah bersyukur di sini. Tanami dulu di situ. Kalau misalnya kita itu udah nanam di situ, insya Allah itu setelah kita nulis kata pertama, kata kedua sampai dengan satu paragraf kedua selanjutnya kita konsultasi dan sebagaimana, itu nanti akan ada jalannya. Kayak gitu. Itu sih. Itu teman-teman, kayaknya udah lengkap banget ya dikasih tips sama Kak Eka tadi ya. Itu harus kalian cobain tuh teman-teman. Sebenarnya niat kelak tulisan kalian itu sebagai ibadah ya. Nah, ini 2 pertanyaan terakhir, tapi 1 pertanyaan ini aku mau tanya dulu. Seorang Eka Mulyo Yunus tuh pernah nge-stuck gak sih kalau menulis? Sumpah pernah. sering. Sebenarnya seringnya itu nge-stucknya itu ketika nyari permasalahan lagi. Karena aku beberapa nulis itu nyari problemnya itu berarti sedikit. Harus suka mencari masalah ya? Iya, sebenarnya ya kebetulan yang terakhir aku tulis itu tentang masjid itu kan jarang masjid itu dibuat untuk jadi tempat untuk stunting kan. Jadi stucknya itu biasanya aku tuh nyari masalah-masalah terbaru. Kemudian aku nge-stucknya itu di beberapa metode. Kadang metode yang aku gunakan itu kadang ya ada ketidakpuasan dan juga literatur yang aku gunakan itu misalnya aku mungkin ada kendala bahasa, itu stuck aku di situ biasanya. Kendala bahasa itu misalnya jurnal yang aku gunakan tuh jurnal internasional misalnya kan. Jadi aku harus translate lagi. Nah, stucknya di situ biasanya sih. Stucknya itu di bagian referensi, baru di bagian permasalahan. Kalau aku di situ stucknya. Biasanya kalau stuck aku di situ biasanya apa sih yang kamu lakuin gitu loh? Kan biasanya orang stuck langsung berhenti kan. Udah besok aja. Jadi aku tiduran bentar ya kan, scroll TikTok gini bentar ya kan. Oh, kayaknya aku cari di bagian ini dulu deh. Jadi kalau misalnya aku stuck masalah di situ, aku nyelesain di beberapa permasalahan yang mungkin itu permasalahan kecil-kecilnya. Jadi permasalahan yang intinya itu aku tinggali dulu. Misalnya sembari aku nyari permasalahan kecil, biasanya kan kita nyari tentang referensi itu ada aja tuh permasalahan-permasalahan yang ketemu, mungkin ada kesinambungan. Nah, kesinambungan itu nanti yang akan menjadi jalan kita untuk menyelesaikan stuck permasalahan yang tadi. Gitu. Jadi kalau udah ketemu masalah yang besar, ya udah jangan terfokus pada masalah yang besar, ya kerja yang lainnya aja dulu yang kecil-kecilnya. Misalnya aku membuat pembahasan ya kan, pembahasan pertamanya agak susah, ya udah terus pembahasan kedua dulu kan ada bagian umum-umumnya dulu gitu. Terus saya di situ dulu. Nanti yang udah khusus-khususnya, ya udah di situ kita betul-betul serius. Nah, udah stuck jangan pernah malu untuk bertanya. Dosen-dosen ya kan silakan dihubungin karena dosen-dosen sekarang itu kan banyak dosen muda, ya kan. Itu suka tuh kalau misalnya teman-teman tuh nanya penulisan pada dia, karena tuh mungkin nanti ada project di kedepannya ya kan. Benar. Ya mungkin ada, oh ya mas kita ngajak mungkin bisa jadi ya kan. Itu ya kan kayak yang sering gitu. Kadang ditagi-tagi gini. Nah itu buat teman-teman, soalnya kayak nge-stuck tuh berarti biasa ya kayak nanti kalau kalian nge-stuck itu contohnya Eka tadi scroll TikTok, ternyata inspirasi Eka ketika scroll TikTok tiba-tiba muncul ya masuk gitu kan. Itu kan jadi intermezzo, jangan refreshing dulu. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk Eka, karena kita juga terbatas waktu juga ya teman-teman. Nah, apa sih yang kan banyak sebenarnya mahasiswa atau teman-teman di sana sebenarnya pengen nulis, tapi banyak yang tidak percaya pada tulisannya, banyak yang nggak percaya pada kemampuan dirinya. Ada solusi mungkin atau ada motivasi dari Eka buat teman-teman mahasiswa di luar sana tentang penulisan ini, boleh disampaikan? Satu ya teman-teman, tulisan teman-teman itu yang tahu apa gimana susahnya itu teman-teman. Jadi kalau misalnya lihat dari tulisan itu jangan lihat daripada komentar orang dulu. Lihat dulu daripada, oh ternyata aku udah bisa nulis 10 halaman, 7 halaman. Di situ pertama kita lihat. Yang kedua, kembali rasa syukur kita. Karena ketika kita menanami rasa syukur ya kan, alhamdulillah udah selesai 10 halaman, ya kan. Itu akan ada rasa ketenangan. Jadi ketika nanti teman-teman itu nanti dikomentari, rasa ketenangan itu udah jadi benteng dan jadi guard kita lah gitu ya kan. Jadi tameng kita untuk tidak terpengaruh. Karena kita juga perlu yang namanya itu ya tutup telinga supaya kita nggak terpengaruh daripada omongan orang lain juga. Karena nggak semua omongan orang lain itu baik ya teman-teman. Mungkin ada omongan yang bisa membangun ya kan, itu oke. Cuma buat menjatuhin doang. Ada cuma untuk menjatuhin doang. Itu kembali kepada gimana kita bisa mengendalikan diri kita. Karena
kalau kita juga hanya terfokus kepada omongan orang yang itu tujuan cuma untuk menjatuhkan, ya udah kita nanti tuh akan terintimidasi terus secara mental. Tapi kalau misalnya kita itu tidak mempedulikan hal tersebut, yang contohnya itu benar-benar menjatuhkan ya, kecuali membangun. Kalau membangun ya kita tuh perlu untuk evaluasi. Tapi kalau yang itu menjatuhkan dan sebagaimana, itu kita harus menghindarinya. Kalau misalnya teman-teman tuh nggak percaya diri lagi, ya kembali kita butuh yang namanya tuh teman-teman kolaborasi ya. Menulis itu jangan sendiri teman-teman. Menulis itu jangan sendiri, menulis itu bareng-bareng. Karena kalau bareng-bareng itu idenya itu bisa banyak. Dan kalau bisa menulis itu jangan hanya satu jurusan. Perbanyak misalnya teman-teman tuh misalnya ada kenalan anak teknik lingkungan, teknik informasi atau sebagaimana, ya udah tuh dikenalin ataupun sama-sama kita belajar di situ. Itu supaya nanti tuh tulisan teman-teman tuh nggak ragu. Jadi kalau semakin banyak orang di sana, itu kita nggak ragu. Tapi kalau semakin sedikit ya udah kita ragu. Karena kita terbebani dengan tulisan kita. Itu aku nulis sendiri gini ya kan. Tapi kok bareng-bareng kan, oh ternyata ada teman-temanku bisa membangun masing-masing gitu loh. Jadi gitu ya teman-teman, udah jelas banget yang dibilang Eka. Kalian tuh nulis tuh jangan sendiri teman-teman. Dan sebenarnya ada dorongan terbesar dari diri sendiri juga ya. Seperti yang dibilang Eka tadi, jangan lihat dari omongan orang. Misalkan banyak orang kayak, tulisan kamu kurang bagus, tapi bersyukur, oh alhamdulillah hari ini udah bisa 5 halaman, besoknya udah bisa 7 halaman, besoknya udah 10 halaman gitu. Wah teman-teman luar biasa sekali ya pembahasan kita sama Eka kali ini, membuka mindset sekali. Apalagi buat aku yang kayak, wah ternyata ada tips-tips yang diberikan Eka untuk bisa buat lulus ini udah siap-siap mau nulis ini. Yang penting kalau misalnya udah tembus ya kan, lihat tulisan orang lain ya kan, belajar di situ. Oh mas ini gimana mas cara nulisnya, gitu aja. Dan satu lagi dibilang Eka tadi, jangan pernah malu ya. Iya jangan pernah malu. Nah baik teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya Eka udah bisa menyempatkan untuk berbagi ilmu di podcast ini. Semoga aku harap kepada teman-teman sahabat Dimas Podcast di rumah tuh udah tahu nih. Dan aku yakin setelah menonton podcast ini udah banyak yang punya semangat baru untuk bisa menulis, sehingga lahirlah Eka, pengganti Eka nantinya. Kan kamu mau lulus kan? Aduh. Udah kayak mau perpisahan nih. Kayaknya aku lulusnya masih semester 8 deh. Mau lulus cepat kayaknya. Masih ada 1 semester lagi. Iya, karena sayang background mahasiswa tuh dilepasnya tuh menurutku masih sayang aja gitu. Kamu jadi mahasiswa guys. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak kepada teman-teman. Saya ingatkan jangan lupa untuk subscribe channel kita, karena pastinya tanpa bantuan teman-teman podcast kita ini tidak akan berkembang nih. Akhirnya Eka pamit undur diri dan juga aku pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Sampai jumpa di episode selanjutnya. Aku Dimas Kerula dan Eka Mulyono undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.